Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap, mahasiswa menuntut pencopotan menteri berkinerja buruk. Unjuk rasa BEM seluruh Indonesia di Patung Kuda sempat memanas. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. 15 mega proyek tidak akan menggunakan APBN. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Aduh. Nah, ada kejadian apa ya? Bukan, ini kelasnya bukan jangkrik ini. Kalau menurut saya, tapi kelasnya memang mengagetkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Bayangin tuh, satu ruangan itu banyak banget orangnya ngomongin terima kasih Jokowi. Itu pegiat-pegiat demokrasi yang meminta adili Jokowi. Aduh, begitu semua kelihatannya. Lah, Pak Prabowo-nya memang ya bagaimana, kan saya udah kasih tahu Pak Prabowo sama Pak Jokowi mah emang dekat, komunikasinya bagus. Situ sih nggak mau dengerin. Tapi ya sebenarnya sebetulnya tuh Pak Jokowi memberikan 2 kritikan pedas loh ke Indonesia, ya, yang dia sampaikannya secara canggih terus kedengarannya kayak bercanda gitu. Ini sebelum gue lanjutin, yang mana sih yang utama, yang ini apa yang ini sih? Oh, yang ini. Oke. Sorry Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu mengeluarkan 2 kritikan besar buat bangsa ini. Disampaikannya dalam 2 waktu yang berbeda. Pada saat acara Gerindra, dia sampaikan begini. Tidak ada yang berani kritik Pak Prabowo. Akhirnya kritikan-kritikan jatuhnya ke saya. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Kenapa saya bilang ini kritikan? Kata-kata tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Coba. Tuh, masukan dari Pak Jokowi untuk para pejuang demokrasi, untuk DPR, untuk partai politik. Ada presiden, kata Pak Jokowi, nggak ada yang berani mengkritik. Itu kan jenis presiden emang yang kuat banget. Makanya Pak Jokowi bilang, terkuat di dunia. Kalau di dalam demokrasi, istilah terkuat tuh nggak ada sebetulnya. Saya sih nggak mau ngomong Pak Prabowo gimana ya. Ya, dipikir-pikir aja tuh kalau kata-kata dari Pak Jokowi tuh. Nggak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Itu luar biasa sih Pak Jokowi itu. Tapi itu bukan kritikan, dia memuji Pak Prabowo, dia mengkritik para pegiat demokrasi. Kenapa nggak berani mengkritik Pak Prabowo? Itu adalah kritikan pertama. Kritikan yang kedua, dia bilang begini, kalau nggak salah di acaranya Najwa ya, dia akan membentuk partai super TBK. Ya, keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK, artinya? Ya, dimiliki oleh seluruh anggota. Kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang, Pak? Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Karena super TBK kan berarti terbuka. Itu kan kritikan terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Partai perorangan yang dia bilang itu, dia menunjuk ke siapa? Ya memang rata-rata partai di Indonesia sekarang partainya perorangan. Ketika partai-partai dalam suatu negara dikuasai oleh elit atau bahkan hanya oleh ketua umum, sistem kepartaian cenderung kehilangan fungsi demokratisnya dan berubah menjadi alat oligarki politik yang hanya melayani kepentingan segelintir individu. Sentralisasi kekuasaan dalam partai menghambat kaderisasi dan partisipasi politik yang sehat, menciptakan struktur hierarkis yang minim transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya,
Keputusan-keputusan politik seringkali lebih didasarkan pada pragmatisme dan transaksi kekuasaan daripada aspirasi rakyat atau nilai-nilai ideologis yang jelas. Demokrasi internal partai yang lemah juga berdampak pada sistem politik nasional, di mana parlemen dan pemerintahan lebih berfungsi sebagai arena negosiasi kepentingan elit daripada sebagai representasi kepentingan masyarakat luas. Dalam jangka panjang, dominasi elit dalam partai-partai ini memperburuk kualitas demokrasi, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik, serta membuka ruang bagi praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang semakin sulit dikendalikan. Gagasan partai super terbuka dalam konteks sistem kepartaian yang ada dapat dipandang sebagai kritik strategis. Ide ini bisa saja dianggap sebagai lompatan ide dalam demokrasi politik, di mana partai politik benar-benar menjadi milik publik dan bukan hanya alat segelintir elit. Model ini memungkinkan transparansi penuh dalam pendanaan, pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, serta akuntabilitas yang tinggi terhadap konstituen. Model ini tuh maksudnya model partai politik super terbuka, TBK tadi. Ya, itu maksudnya model ini tadi. Model ini memungkinkan transparansi penuh dan lain-lain. Struktur elitis yang selama ini menghambat demokrasi internal dapat digantikan oleh sistem yang lebih mendengar suara anggota, di mana kepemimpinan dan kebijakan partai ditentukan berdasarkan kehendak anggota, bukan sekedar kesetiaan kepada elit tertentu. Dengan model ini, partai tidak akan menjadi alat kontestasi kekuasaan, tapi akan lebih berfungsi sebagai institusi publik yang terbuka, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga memperkuat legitimasi politik dan memperdalam kualitas demokrasi secara keseluruhan. Tim Jangkrik Bos Alahensa. Canggih tim gua kan? Ya nggak? Itu tim gua ini. Ini saya tinggal menyampaikan aja. Jadi itu tuh, partai politik super terbuka itu adalah kritikan Pak Jokowi sebetulnya kepada sistem kepartaian. Ada yang bilang, wah Pak Jokowi akan bikin partai politik beneran. Susah bos, undang-undangnya nggak mengizinkan itu. Jadi buat apa membuat partai politik kalau tidak untuk berkuasa? Buat apa membuat partai politik bila tidak lagi bisa menjadi presiden? Jadi kalau menurut saya, omongan Pak Jokowi tentang pembentukan partai politik super terbuka itu adalah sebuah kritik kepada sistem perpolitikan di Indonesia. Apalagi dia sendiri habis dipecat dari partai politik. Jadi gitu, dua kritikan tajam dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Dan karena sifatnya atau sikapnya seperti itu, mementingkan kelihatannya lagi, wah terlihat dengan dua kritikan itu, Pak Prabowo menangkap ini sebuah aksi heroik kebangsaan demi Indonesia, bangsa dan negara. Dikasihlah dia keris oleh Pak Prabowo pada Pak Jokowi. Pak Jokowi dapat keris, senang, dipegang, tapi ada kurangnya. Kan kalau itunya di Ponorogo tuh pedang di kanan, keris di kiri, gitu kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Ini baru keris, mantap. Musuhnya itu dibuka karena keris itu ada Nogososro, ada keris macam-macam lah tuh nama-nama keris tuh. Pusoko, Rojonogo, gitu-gitulah. Bukan Honocoroko, kalau itu huruf Jawa, bukan pusaka. Ini memang agak-agak nih teman-teman, nggak apa ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan kemudian, ini makanya canggihnya Pak Jokowi. Ini saya sebagai analis komunikasi politik menyampaikan bahwa itulah kecanggihan Pak Jokowi. Dia menyampaikan kritik sambil ketawa-ketawa, dan tidak ada yang menyangka atau tidak ada yang menangkap bahwa itu adalah sebuah kritikan. Dua kritikan dari Pak Jokowi. Yang pertama adalah presiden terkuat, ya, tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Itu kritikan Pak Jokowi kepada para pegiat demokrasi. Ibaratnya
lo beraninya emang kecil lo. Nah, kan ya, Pak Jokowi kan agak ramping ya. Yang ini kan agak gede nih. Lo beraninya emang kecil lo, kata Pak Jokowi. Ini dong yang gede. Satu lagi tentang sistem kepartaian nasional yang menurut Pak Jokowi harusnya super terbuka. Wah, itu ya Pak Jokowi dapat keris dari Pak Prabowo. Itu Ibu Mega sama Pak SBY mungkin kalau nonton, ya nggak ngomong-ngomong sih bakal dapat keris. Kalau gitu kan saya datang, dapat keris juga kita. Pak Prabowo kerisnya banyak tuh, Pak Dijun banyak ya kerisnya. Jadi tuh Pak Prabowo canggih juga tuh, kasih Pak Jokowi. Oh, kalau Bu Mega datang kasih Bu Mega, kalau Pak SBY datang kasih Pak SBY, Pak JK datang nggak dapat, Pak Trisno datang nggak dapat, khusus presiden. Nah ya, karena kalau Pak JK dapat nanti Gibran maju juga ke depan. Pak saya juga datang. Dapat keris juga. Tapi canggih Pak Prabowo, dia mengingatkan kita bahwa kita harus mengambil baiknya dari para presiden-presiden kita. Jokowi ambil baiknya, kita hargai, kita hormati yang baik. Pak SBY kita ambil yang baik juga, kita hargai yang baik. Dan yang paling penting itu Ibu Mega. Dia bilang, kita harus hormati Ibu Mega. Saya hormat kepada Ibu Mega, kira-kira gitu ngomongnya. Jadi kalau ada yang menganggap Pak Prabowo ini berseberangan sama Ibu Mega, harus diralat lagi tuh. Kemarin Pak Prabowo udah menyampaikan kalau dia sangat akrab. Jadi kita sebutlah Pak Prabowo ini presiden pemersatu bangsa. Nah, ya. Halo. Ada telepon. Masuk suaranya. Tunggu dulu. Oke. Serah. Nah, mungkin Pak Prabowo ada. Jadi Pak Prabowo itu presiden pemersatu bangsa. Yang pertama, dia bikin sejarah. Kali pertamanya di Indonesia ada presiden yang baru dengan presiden sebelumnya berkomunikasi dengan baik. Itu saja. Yang kedua, dia menghormati semua presiden dan dia tidak ada permasalahan dengan presiden. Jadi, luar biasa. Bahkan dia memuji tim PDI Perjuangan yang juga hadir pada saat perayaan ulang tahun Gerindra. Luar biasa memang Pak Prabowo. Mau jadi presiden lagi dia di 2029 ya. Kira-kira siapa yang berani itu? Belum ada yang berani. Tapi itulah dia, seorang Prabowo Subianto. Jadi ada beberapa yang harus kita ambil. Yang pertama, memang hubungan baik antara Pak Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya itu terjalin dan dia sangat menghormati. Ada juga yang luar biasa, pesan penting dari Pak Prabowo kemarin. 15 mega proyek tidak akan menggunakan APBN. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Tenang. Saya butuh duit 1 triliun. Berani apa sekarang Yusuf Mansur nanyain? Dari mana duitnya? Tanya tuh Pak Prabowo. Kemarin Pak Prabowo yakin 15 mega proyek tidak perlu pakai bantuan asing. Nah, nggak usah. Bahkan yang menyentil Bung Karno, kita harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Tuh Pak Prabowo-nya. Luar biasa. Jadi kita tidak akan menjadi bangsa pengemis. Pak Prabowo canggih kan. Jadi kalau kemudian tiba-tiba ada investor luar negeri datang ke Indonesia, dia berusaha mengecilkan Indonesia, maka Pak Prabowo akan langsung mengatakan, dasmu. Langsung pergi tuh investor. Kalau Anda mau invest yang baik-baik, jangan kita diatur-atur. Itu keren Pak Prabowo memang. Memang sesuai lah ini kalau Pak Prabowo adalah presiden terkuat di dunia. Kalau kata Pak SBY itu. Ini pada saat saya membacakan atau berkomit atau memberikan opini tentang ini tuh sebetulnya ada sebuah kejadian juga yang lagi menyebar di jagat media sosial, itu Indonesia gelap. Indonesia gelap. Ada ajakan aksi lah. Itulah indahnya demokrasi di Indonesia ya. Jadi keluar negeri. Ya itu kita lihat juga itu gimana ya. Jadi ada tagar kabur aja dulu, terus ada tagar Indonesia gelap.
kabur aja dulu, Indonesia juga. Ya itu namanya demokrasi kan. Apakah itu sebuah respon atas pidato Pak Prabowo atau juga? Nah udah cukup lah kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.